naik mobil aja bisa nggak, kepala aku pusing. Aku nggak kuat, aku begitu Mbak. Ya, ya udah sih nggak apa-apa Mbak. Ya biar Mbak juga bisa tenangin diri Mbak dulu. Saya juga nggak tega ngeliat kakak Mbak. Padahal banyak banget Mbak. Mbak, anterin saya ke rumah kamu ya, please. Kamu itu tuh siapa Mbak? Kamu itu kakak saya yang nomor 3 di atas Kak Elma. Emang rumahnya kamu tuh di mana sih Mbak? Hanya di daerah Tebet Pak. Di daerah Tebet. Iya. Udah deh. Mas Bas, kita ke Tebet ya sekarang ya? Yuk, Mbak. Ya udah, yuk. Mas. Bu, ibu jangan keterlaluan sama kakak saya ya, Bu ya. Ya, ada apa sih, Bu? Bisa, tapi nggak bisa bayar. Enak aja. Emang rumah siapa ini? Bangun emang nggak pakai duit? Bu, jangan keterlaluan sama kakak saya ya, Bu ya. Keluar. Nanti saya punya uang saya bayar, Bu. Keluarga semuanya nggak ada yang becus. Bu, istighfar, Bu. Keluar. Ini maksudnya ada apa sih, Bu? Diusir kayak begini? Berapa utang kakak saya? Udah berbulan-bulan tidak bayar utangnya. Tapi kan nanti saya punya uang saya bayar, Bu. Kapan bayar? Masih kasih banyak waktu. yang pada mau ngontrak di sini. Dulu bukan diomongin baik-baik. Udah, saya emang nggak mau ada urusan. Kamu emang nggak bisa apa kamu? Bukan, Sini, Bu. Gini deh, Bu. Emang utangnya berapa sih, Bu? Saya nggak mau, Bentar, nggak mau Bu. sama kamu. Nggak gini, Bu. Saya Nggak mau bantu. Saya yang perlunya sama dia. Kamu emang menjadi pahlawan di sini. Bukan mau jadi pahlawan. Kan dia punya utang kan, Bu. Saya tanya utangnya berapa. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bu, pindah. Semua barang-barang yang di sini bawa-bawain. Bu, semua. Gini deh, Bu. Kita ngobrol baik-baik. Kita ngobrol baik-baik deh, Bu. Gini deh, Bu. Ibu pengen dibayar, ya kita bayar. Cuman uangnya ada di sana sama teman kita. Ayo, Ibu ikut saya, ikut saya. Kita ngobrol baik-baik dulu. Makanya Kak, kita ke Bang Dahlan. Kita minta hak-hak kita supaya kakak bisa ada pegangan duit, Kak. Kakak nggak bisa. Kak, Meskipun hidup kakak susah seperti ini, kakak udah nggak mau berhubungan lagi dengan Bang Dahlan. Kalau emang adek masih mau berhubungan dengan Bang Dahlan, silahkan. Kakak udah capek. Kak, please bantuin Dan aku. lebih baik adek pulang, bawa teman-teman adek. Kakak udah nggak mau. Kakak udah makasih udah dibantu. Kak, Putih, bantuin aku. ingat Kak. bulan ini kamu bebas. Besok jangan diulangi lagi ya. Bayar. Masih ada yang pada nanggung nih. Besok-besok jangan. Awas lu. Kak, bantuin aku, Kak. Mbak, Mas, kayaknya kalian nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi. Aku mau nenangin kakakku dulu ya. Aku nggak tega lihat dia kayak gini, Mas. Mas, Mbak lihat sendiri kan. Kasihan, aku nggak tega diusir. Kayak nasibnya aku banget. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting Eva tenangin mbaknya dulu lah ya. Yaudah kita mending Ya udah kita pamit aja. kita pamit dulu aja kalau gitu ya. Makasih banyak ya, Mas. Sampai Ini besok juga. ya. Ya udah. Sampai ketemu besok. Ya Kasihan ntar kakak Mbak saya. kabarin aja ya. Berkabar Iya. aja. Ya udah yuk. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, ternyata permasalahannya pelik juga ya. Maksudnya, ya orang kalau punya banyak utang ya emang
Ribet banget sih, ditagih di sana, ditagih di sini, apalagi kalau nggak punya pendapatan kan. Ya tapi ini adik kakak semuanya kok kayak gitu ya, Yo? Gue sih aneh ngeliat adik kakak kayak gitu. Udah, ini kita sekarang balik kantor dulu aja, udah malam. Yuk, yuk. Berarti nih kita mau ke rumahnya Dahlan lagi nih, Mak? Iya. Pacar. Apa sih, Yan? Kamu mau kemana lagi sih? Aku mau ke rumah Bang Dahlan. Kan kamu tahu aku lagi ada urusan sama Bang Dahlan. Iya, tapi ngapain? Kamu paham nggak sih dari kemarin aku jelasin? Aku akan hubungin kamu kalau urusan aku udah selesai. Kalau aku nggak paham, aku nggak bakalan nunggu kabar kamu. Udah, kamu. Rian, Mas. Rian. Yan, aku tahu apa yang mau kamu omongin. Pasti pernikahan kan? Nikah itu butuh uang, Rian. Biarin aku selesai hubungan sama Bang Dahlan. Mbak tadi ngambil kotak sama Bu Soleh ya? Mas, kalau ngomong yang sopan ya? Nggak mungkin lah cewek saya ngambil kotak amal. Bentar. Bukan gitu, Bentar. Mas. Masalahnya dia ngomongnya nggak sopan. Soalnya Mbak ini, tadi kata warga dia ingin keluar terakhir dari musola. Aku habis sholat isya tadi memang ke musola, tapi aku nggak ada bawa kotak amal sama sekali. Nggak kepikiran di pikiran aku juga. Ya juga sih, Mas, maksudnya kalau misalkan bawa kotak amal juga cewek bawa kotak amal dilihat warga pasti pada tahu dong, Mas. Iya, tapi kotak amalnya ada, tapi duitnya nggak ada. Mas, orang ibadah mau ke musola malah dituduh ngambil kotak amal. Nggak mungkin, aku nggak segila itu. Saya nggak nuduh, Mbak. Warga-warga semua pada ngomong kalau Mbak yang ngambil. Aku nggak mungkin, Mas, ambil kotak amal di musola. Ya kalau memang Mbak ngambil, ya tolong dibalikin. Kalau enggak, ya nggak tahu ke depannya. Coba aja Mbak ngomong sama warga. Udah, Mas, gini aja. Ini urusan Yan. Mas sama saya, ya. Tolong anterin saya ke warga. Udah, ayo. Entar lu yakin? Biar gua aja Mas yang nyelesain, nggak apa-apa. Ini masalah pacar saya. Ya udah kalau lu Rian, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Kasian aja sama Mas Rian. gila aja, Mas, kalau saya sampai ambil kotak amal di musola. Tapi beneran nggak ngambil kan, Pak? Mas, kan udah saya bilang, saya nggak mungkin ngambil kotak amal di musola, Mas. Astagfirullahaladzim, keterlaluan. Ya udah kalau gitu. Sekarang kita mau kemana nih? Saya mau ke rumah Bang Dahlan. Tapi Mbak nggak usah kayak kemarin ya waktu kita pertama datang kan aku. Ya udah ya. Bang Dahlan, Kak Anis. Keluar, Bang Dahlan. Kak Anis. Kaget lihat orang susah datang. Kamu jangan gitu dong, Fa. Kakak udah coba ngomong sama Bang Dahlan. Kak Anis, nggak usah banyak ngomong. Aku datang ke sini bener-bener minta hak aku sama Bang Dahlan. Aku nggak butuh ngelihat Kak Anis nangis. Fa, kakak nggak pura-pura. Kakak udah berusaha semaksimal mungkin untuk bantu kamu. Kamu lihat rumah ini, Pak, udah kosong, Eva. Kita udah nggak punya apa-apa lagi, apapun. Bahkan kita tidur di kasur itu nggak ada lagi. Kita ditikar, Pak. Kita tuh bisa lebih susah dari kamu, Eva. Percaya kakak, Pak. Percaya. Aku nggak percaya Kak Anis. Kalau aku nggak lihat buktinya pakai mata kepala aku sendiri. Pak. Pak. Kita nggak punya apa-apa lagi. Aku nggak percaya. Eva, rumah, mobil, itu semua cewaan. Kita udah nggak punya barang apa-apa lagi, Pak. Kakak sadar, ini mungkin akibat dari karena abang kamu makan hak orang lain.
Maafin kami, Pak. Maafin kita, Eva. Bagus dong kalau nggak punya apa-apa. Eva, kok kasar banget sih? Itu akibat kalian makan duit harta yang nggak kami, bagi-bagi. Pak. Apa sih kayak gini? Harta warisan kok diambil sendiri. Emang enak. Pak, kita di sini ngebantuin bukan ngebantuin kamu buat kasar sama orang ya. Ih, kenapa sih sama kakak ipar sendiri loh ini? Dia murtad. Kamu masih nggak percaya apa? Kalau kita udah nggak punya apa-apa lagi. Kamu mau lihat yang sebenarnya? Ayo, sekarang ikut sama aku. Aku kasih lihat kamu yang sebenarnya. Ayo. Kita mau mana, Mbak? Udah, kita lihat aja nanti. Kemana sih? Kamu mau tahu kan yang sebenarnya? Kemana sih? Kemana, Mbak? Mau ngapain? Udah, kita lihat aja nanti. Apa ya, Mbak Elma? Kok Kak Elma ada di sini sih? Aku mau nunjukin sama Eva gimana keadaan abang yang sebenarnya. Sebenarnya ada apa sih? Elma, biar dia tahu. Mbak, gini deh. Kalian tuh dari tadi cuma ribut, tapi nggak ngasih tau apa-apa. Ini ada apa sih sebenarnya? Coba jelasin, siapa yang mau jelasin? Saya coba jelasin ya. Jadi saya tuh ngajak kalian semua ke sini. Itu tuh menyaksikan seperti apa kondisi suami saya saat ini. Karena Eva nih selalu menuduh kita seperti apa, yang punya uang banyak, kita yang bergelimang harta dengan harta warisan yang dituduhkan. Tapi dia nggak tahu yang sebenarnya seperti apa, Mbak. Ya kenapa nggak Mbak coba jelaskan aja kalau kayak gitu? Kita udah coba jelasin, tapi Eva masih belum ngerti. Saya udah sumpah, saya sudah... Udah jangan. Eva! 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 Bang, kenapa sekarang abang jadi kayak gini hanya tukang cuci piring? Kemana semua harta warisan peninggalan mama, Bang? Abang minta maaf. Abang malu. Hilang lupa. Abang keterlaluan, Bang. Kemana semuanya, Bang? Kemana semua harta warisan peninggalan mama, Bang? Abang minta maaf. Abang malu. Hilang lupa. Abang keterlaluan, Bang. Kemana semuanya, Bang? Kenapa Abang tega habisin semuanya sampai Abang jadi kayak gini, Bang? Abang minta maaf. Abang keterlaluan, Bang. Kasihan Kak Anis, aku udah salah nuduh dia, Bang. Aku gak mau tahu, Bang. Mana uang aku, mana bagian hak aku, Bang. Mbak Eva! Anis, abang kamu sudah seperti ini, kamu masih menanyakan uang. Aku gak peduli. Mbak Eva! Dia udah sombong sama aku. Abang inget kasih amplop aku isinya koran. Astagfirullahaladzim. Mbak Eva, tolong dong, ini nggak pantas banget Abang kayak minta gini. maaf ya. Abang minta maaf. Aku gak nyangka abang aku jahat banget sama aku, sama keluarga kita, Kak Elma. Si Eva, Dek. Si Eva, kamu harus paham semua ini, Dek. Abang gak lihat kondisi Kak Muti. Mbak Eva, Abang keterlaluan, Bang. Di mana hati nurani abang? Di mana Bang hati astagfirullahaladzim. nurani abang? Mbak Eva! Tenang dulu kalian semua ini. Sekarang saya tanya nih, keluarga tuh mau bersatu atau enggak? Kalau kayak begini terus, ini nggak akan ketemu jalan keluarnya. Yang ada kalian malah hancur, pisah sendiri-sendiri. Utang nggak bakal lunas. Malah yang ada kalian makin terpuruk. Yang ada Biarin dia ngerasain. Maafkan abang, Dek. Mbak Eva, tolong dong, maafin kakaknya sendiri. Iya.
walaupun melakukan kesalahan besar, entah itu maruh harta ataupun apapun, ya namanya keluarga memang harus saling memaafkan. Ya jelas lah Yul. Apalagi masalah harta, kita nggak boleh terlalu serakah gitu loh. Masa karena harta aja terus kita harus kehilangan saudara, kehilangan kakak apalagi kan? Cuman kita bisa petik pelajaran dari ikhlas ya, untuk tidak mementingkan gaya dan menghambur-hamburkan uang. Ujung-ujungnya juga malah susah sendiri kan. Iya sih Yul. Dan yang gue rasa sih uang tuh bukan segalanya. Keluarga itu yang utama, tetap aja kan? Betul. Ya udah. Ujung kita pamit aja. Tapi alhamdulillah mereka udah bareng lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang tidak memiliki sisi gelap dalam kehidupan. Karena memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Dan disebutkan bahkan para nabi sekalipun ada yang melakukan kesalahan. Tapi yang terbaik setelah seorang melakukan kesalahan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari cahaya terang. Allah Al-Hadi, Allah pemberi petunjuk, Allah memberi cahaya sehingga rumah tangga yang hampir hancur ataupun keadaan-keadaan yang buruk dari sisi gelap seseorang akhirnya bisa tercerahkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari acara ini. Terangkanlah dan menerangi semua jalan kita. Wassalamualaikum